terus ngadain penghargaan. Udah gue kasih lu penghargaan paling tertinggi dengan nominasi peran pertama pembohong sejati tuh. Sampai 2 tahun lu berperan begitu. Hola netizen yang tercinta. Kasus kematian ibu dan anak di Subang, Jawa Barat sempat menjadi sorotan publik pada 2021 lalu. Korban dalam kematian tersebut adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Setelah bergulir selama 2 tahun, kasus tersebut akhirnya menemui titik terang. Pada awalnya, M. Ramdhanu alias Danu mengaku sebagai salah satu dari 5 pelaku dalam kasus tersebut. Ia menyerahkan diri kepada pihak berwajib dengan alasan selama 2 tahun belakangan ia mengaku hidupnya tidak tenang karena menyembunyikan fakta. Selain itu, pelaku juga telah mengaku bahwa Yosep Hidayah selaku suami sekaligus ayah korban yang menjadi dalang dalam kematian tersebut. Dengan tega, Yosep Hidayah menghilangkan nyawa istri dan anak sendiri hingga jasad mereka berdua dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kasus tersebut pertama kali mencuat pada Agustus 2021 lalu. Jasad ibu dan anak tersebut pertama kali ditemukan oleh pihak keluarga pada 18 Agustus 2021 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan oleh pelaku ke dalam bagasi belakang mobil miliknya. 2 tahun lalu, Yosep Hidayah sempat membuat pernyataan saat mayat istri dan anaknya pertama kali ditemukan. Ketika itu, Yosep merasa curiga saat dirinya memasuki area rumahnya yang berada di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ketika memberikan keterangan kepada awak media, Yosep menyampaikan skenario yang telah disiapkan sebelumnya. Pada awalnya, ia menaruh rasa curiga terhadap kendaraan yang berbalik arah di parkiran rumah milik Tuti Suhartini tersebut. Ia juga mengaku menemukan bercak darah di lantai dan memutuskan untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Kebohongan Yosep berlanjut saat ia merasa kaget ketika warga melihat ada kaki di bagasi mobil dan menemukan jasad Tuti serta Amelia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, lihatlah acting psikopat. Selama kemarin ya, waktu 1 tahun belum ditemukan tuh daripada anak dan istri dia bilang untuk memohon kepada Pak Jokowi untuk tolong segera temukan. Padahal dia pelakunya loh. Seperti itu psikopat. Dia tongkrongin, dia liatin korbannya, dia liatin korbannya, terus pura-pura tidak bersalah dan akhirnya seperti meminta keadilan, cari tolong penyebab siapa yang membunuh istri dan anakku. Itu yang harus kalian pelajari. Psikopat itu bisa berakting seperti itu, seperti halnya Jessica. Salam. Kalian lihat kan guys, mukanya tuh kayak nggak bersalah dan kayak nggak berdosa. Dia bilang Amel itu anak kesayangannya dia, tapi dia emangnya dunia tuh nggak jahat, yang jahat tuh manusianya. Gue heran aja sama manusia-manusia yang kayak gini, yang masih bisa tidur, yang masih bisa makan dengan tenang. Apalagi ini anaknya sendiri loh yang lu masih bisa mukanya begitu, lu masih bisa tidur, makan dengan tenang sama bini baru lu itu, ya astaga. Emang hatinya busuk banget. Wow, lagi-lagi viral dan menegangkan. Kali ini datang dari kasus Subang tentang ibu dan anak yang benar-benar viral 2 tahun yang lalu. Namun akhirnya keajaiban kembali terungkap. Seorang saksi kunci yaitu Danu menyerahkan diri dan menyebut pelaku utama dari ibu dan anak ini bermotif sakit hati karena yayasan. Tentu saja sang ayah rela istri dan anak kandungnya demi istri muda. Lagi-lagi motif cinta telah melibatkan banyak korban. Mengerikan. Syukur akhirnya tertangkap. Semoga Ibu Tuti dan almarhum Amel bisa mendapat tempat di sisinya kembali dengan tenang. Amin. Dan terbukti apa yang aku bilang 2 tahun lalu di salah satu videoku perihal kasus ini kawan. Ya memang dari awal aku punya keyakinan bahwa pelakunya adalah suami korban, istri kedua pelaku dan kedua anaknya. Aku yakin sekali dari awal karena banyak hal janggal dan keanehan dari cara mereka bersikap dan berbicara. Seakan-akan seperti menutupi sesuatu dan kelihatan ada mimik wajah yang ada rasa kekhawatiran yang sangat terlihat. Makanya aku rasanya agak aneh kenapa baru setelah 2 tahun ini terbuka. Kok sesulit itu ya? Karena aku sendiri mohon maaf sekali dari awal punya keyakinan itu dan akhirnya terbukti kawan. Setidaknya ilmu psikologis yang aku pelajari meyakini hal itu. Jadi agak
agak aneh rasanya setelah 2 tahun baru terbongkar. Tapi alhamdulillah setidaknya kasusnya terbuka, pelakunya juga terbuka dan tertangkap. Ya, walaupun ada tambahan dari ini ya keponakan korban yang mungkin karena ada rasa takut dan semacamnya, mungkin akhirnya impulsifnya dari situ lah. Tapi alhamdulillah akhirnya terbuka. Tapi lagi-lagi alhamdulillah juga apa yang aku ucapkan menjadi kenyataan, dalam artian ya terbukti apa yang aku ucapkan gitu. Jadi nggak cuma omong kosong kawan. Alhamdulillah sekarang tinggal kasusnya J, mudah-mudahan terbuka dengan secepatnya kawan. Terima kasih. Acting Yosef si anak dan istri tak tanggung-tanggung sempat surati Jokowi. Buat kalian yang nggak tahu Yosef adalah seorang kepala keluarga yang tega anak dan istrinya. Namun selama kurang lebih 2 tahun saat kasus ini belum terungkap, Yosef berakting bahwa dia seolah-olah bukan pembunuh dan dia merasa kehilangan anak dan istrinya. Padahal ternyata dia adalah pembunuhnya. Sepertinya dalam kasus Koslet ini ada oknum-oknum Empok II yang dengan sengaja ikut andil dalam menyembunyikan kebenaran. Kasus yang sebegitu banyak menyita perhatian masyarakat, masa harus menunggu 2 tahun untuk mengungkapkan kebenaran? Kebenarannya ini pun terungkap bukan karena kinerja Empok II, tapi karena ada orang dalam yang sengaja membocorkan. Mungkin nggak sih si Danau ini kecewa dengan janji-janji yang udah diberikan oleh si Koslet, tapi si Koslet mengingkarinya. Karena rasa kekecewaannya itu, si Danau datang menyerahkan diri dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Bisa jadi loh. Atau memang si Danau dihantui oleh perasaan bersalah. Tapi si Koslet ini jago loh aktingnya. Dia bisa nangis-nangis sampai gemetaran di depan pusara anak dan istrinya. Jadi ingat pepatah lama, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti suatu saat akan tercium juga. Sep, nama lu Yosef Hidayah, ya kan? Tuh nama bagus bener, Sep. Lagian juga lu dapat hidayah tuh dari Tuhan, apa dari setan gitu kan? Sampai lu ngelenyapin bini tua lu sama anak kesayangan lu tuh. Nah kalau misalkan gue nih ya, jadi sutradara atau produser ternama nih perfilman Indonesia, terus ngadain penghargaan, udah gue kasih lu penghargaan paling tertinggi dengan nominasi peran pertama pembohong sejati tuh, sampai 2 tahun lu berperan begitu. Berapa episode tuh kalau tiap hari tayang gitu kan? Di depan pengacara lu berani disumpah di atas Al-Quran kalau lu bukan pelakunya, apalagi nyuruh orang. Lah itu bini muda lu, anak tiri lu, sama keponakan lu tuh siapa ya kan? Nah sekarang terbukti tuh ponakan lu kalau kagak ngaku ya lu diam-diam baik gitu, gak merasa bersalah ngelanyapin anak bini lu. Dibilang katanya si Amel ini anak kesayangan. Mana ada anak kesayangan tapi lu lenyapin ya, dibantai sampai sebegitu mengerikan. Lah hewan aja gitu kan, anaknya diganggu sama hewan lain, nah, pasti emaknya hewan itu kan ngelindungin anaknya. Nah perilaku lu mau disamain sama hewan apa gitu kan? Hewan sebuas apapun punya anak, kalau diganggu sama hewan lain juga dilindungin, Sep ya. Sampai datang ke makan, berdoa sampai begeter tuh badan, tangan sampai keplek gitu kan, ngedoain anak bininya mudah-mudahan jadi ahli surga. Ya iyalah jadi ahli surga, orang dosa lu makan, dosa anak bini lu, sampai dibilang katanya siapapun yang menjolimi semoga terungkap. Nah pada akhirnya omongan lu, doa lu diijabah tuh sama Allah. Lalu sendiri kan yang jolim sama anak bini lu. Nah sekarang nikmatin aja tuh ya, selama liburan 2 tahun ditambah tuh ya, kalau bisa sih setimpal, nyawa dibalas nyawa. Sep, nama lu Yosef Hidayah, bagus amat tuh nama.